Halo, nah pernah nggak sih kita itu kayak merasa cuma mau rebahan sebentar aja, tapi ujung-ujungnya malah ketiduran. Nah, terus atau malah kita scroll handphone, nah scroll handphone yang bentar-bentar ini, terus lama-lama kita malah belajar sosial media, tiba-tiba udah lewat 2 jam. Nah, bahkan kadang saat mulai belajar pun entah kenapa kita jadi tiba-tiba rajin buat bersih-bersih kamar, terus nyapu meja, nyusun buku. Nah, semuanya itu kita lakukan kecuali belajar itu sendiri atau bahkan kita bekerja. Nah, itu yang dinamakan prokrastinasi. Nah, prokrastinasi ini apa sih? Nah, prokrastinasi adalah kebiasaan menunda-nunda suatu pekerjaan atau hal penting dengan hal yang kita rasa mungkin lebih menyenangkan atau seolah produktif. Padahal sebenarnya cuma alasan sih buat kita untuk lari dari tanggung jawab itu. Dan lucunya kita sadar kok, kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, tapi tetap aja kita tunda-tunda. Oke. Kenapa sih kita harus menunda-nunda atau prokrastinasi? Padahal tahu itu penting loh. Sebenarnya prokrastinasi itu bukan tanda kemalasan. Kita sering salah paham di sini. Menunda-nunda bukan karena kita nggak mau bergerak, tapi karena kita sedang berusaha menghindari perasaan tidak nyaman pada diri kita. Tugas yang terasa sulit, membosankan, atau bikin stres membuat otak kita menjadi pelarian yang lebih menyenangkan. Itulah kenapa tiba-tiba kita malah buka HP, nonton video lucu, mau scroll TikTok atau sosmed lainnya, atau bahkan bersih-bersih kamar. Semua itu hanyalah cara otak kita menenangkan diri dari emosi negatif yang muncul saat harus menghadapi sesuatu yang terasa berat. Jadi, prokrastinasi bukan soal malas, tapi soal bagaimana kita mengatur emosi kita sendiri. Jadi kalau kamu sering menunda, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Coba berhenti sebentar dan tanya pada dirimu, apa yang sebenarnya aku rasakan ini? Apakah tugasnya terlalu sulit, terlalu banyak, atau hanya takut gagal? Semakin sering kita menunda, semakin besar rasa bersalah yang kita bawa. Akhirnya kita terjebak di lingkaran penundaan, bisa terjadi stres, menunda makin jadi stres, dan makin menunda lagi. Nah, di sini kuncinya satu, yaitu mulailah dari langkah kecil. Buka buku, tulis 1 kalimat, kerjakan 5 menit saja. Karena begitu kamu mulai, otakmu pelan-pelan akan menyesuaikan dan rasa tidak nyaman perlahan berkurang. Bahkan penelitian menunjukkan hanya dengan memulai selama 5 menit, bagian otak yang memicu resistensi akan memulai menurunnya aktivitas. Otakmu mulai berpikir, oh ternyata gak sesulit itu ya. Ingat, kamu harus langsung sempurna. Yang penting kamu bergerak. Belajar bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap berjalan meski rasanya berat. Jadi kalau kamu nonton ini sambil menunda belajar, mungkin ini saatnya kamu mulai dari sekarang. 1 langkah kecil hari ini bisa jadi perubahan besar di hari yang akan datang atau hari esok. Jika kamu masih merasa susah untuk memulai, coba deh satu teknik sederhana ini. Apa sih tekniknya? Yaitu Pomodoro, teman-teman. Teknik ini ngajarin kita buat fokus dalam waktu singkat, sesingkat-singkatnya. Biasanya itu hanya 25 menit belajar, lalu bisa kita gunakan istirahat 5 menit. Kedengarannya sih sepele ya, tapi justru disitulah kekuatannya, justru disitulah letak asiknya. Nah, dengan cara ini kita melatih otak untuk memulai, bukan untuk sempurna. Karena sebenarnya apa?
otak kita itu bekerja seperti mesin yang merespon pola. Semakin sering kita melakukan suatu tindakan, hal-hal kecil, semakin kuat juga jalur saraf yang merekam kebiasaan itu, karena kebiasaan kecil-kecil itu tadi. Nah, jadi ketika kamu belajar nih 25 menit per hari ini, lalu dilakukan besoknya, dan besok lagi, dan besoknya lagi kita lakukan lagi, itu otomatis otak akan berpikir, oh ini aktivitas yang penting ya, ini aktivitas yang harus diulang loh agar kita terbiasa. Itulah kenapa kebiasaan kecil punya kekuatan yang besar, powerful banget, karena mereka bukan hanya membuatmu untuk produktif hari ini, tapi juga memperkuat bagian otak yang bertanggung jawab atas disiplin jangka panjang dari kebiasaan kecil tadi. Setiap sesi 25 menit itu seperti membangun batu-batu bata kecil itu. Satu batu nggak terlihat besar, tapi ketika disusun setiap hari teman-teman, kita selalu konsisten, lama-lama kita atau kamu akan membangun tembok disiplin yang kokoh itu. Pastinya juga kokoh. Dan saat disiplin sudah terbentuk, kamu gak lagi bergantung pada moodnya naik turun, mood swing dan atau motivasi gitu loh. Kamu bergerak karena otakmu yang sudah terbiasa bergerak gitu. Kamu belajar bukan karena kamu lagi semangat doang, bukan karena kamu mempunyai motivasi yang besar, tapi karena itu sudah jadi bagian dari dirimu. Itu terbentuknya disiplin karena itu. Nah, jadi aku mau ngasih tips nih buat kalian bagaimana sih cara mengalahkan penunda-nundaan yang kita lakukan ini. Nah, jadi langkah yang pertama, kita harus tahu tuh, kita harus buat target kecil dan jelas. Daripada, contohnya nih, daripada aku mau belajar 3 jam, ubah jadi aku mau nulis 100 kata dulu lah. 100 kata kan kalau kita tulis ketik gitu ya, itu kan pendek dan kecil ya. Nah, mungkin dari hal kecil itu akan memanjang lagi dan kita akan flow di pekerjaan kita gitu. Nah, terus langkah yang kedua, kita bisa gunakan aturan 2 menit. Nah, aturannya seperti apa sih? Kita kalau mau melakukan sesuatu bisa dilakukan dalam 2 menit dulu nih. Nah, kita bisa lakukan mulai dari sekarang. Nah, begitu ya. Terus langkah yang ketiga, kita kurangi gangguan, matikan notifikasi dari HP, taruh HP jauh dari meja, atau kita umpetin deh biar kita tidak mencari-cari HP itu. Jadi dengan begitu sumber distraksi kita akan menghilang atau akan kita kurangi. Terus langkah yang keempat nih, rayakan progres bukan hasil. Nah, beri diri sendiri itu apresiasi setiap kali kita mau memulai atau menyelesaikan hal kecil ya. Nah, dengan begini kita mungkin jadi termotivasi untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. Nah, terus langkah kelima nih, langkah yang terakhir yang mungkin bisa kita lakukan ya, jangan kejar motivasi. Nah, kenapa begitu? Karena motivasi itu bisa naik dan turun. Nah, jadi tujuan kita itu adalah kejar disiplin. Nah, dengan disiplin kita akan terbiasa, dan dengan terbiasa ini kita akan konsisten setiap waktunya, gitu ya. Nah, mungkin sekarang kamu merasa belum disiplin, belum produktif, atau sering kalah dari rasa malas. Tapi ingat, di setiap kali kamu mulai, sekecil apapun kamu sedang memenangkan pertarungan itu. Mungkin kamu nggak sadar, tapi setiap kali kamu memilih untuk memulai sekecil apapun, kamu sedang memenangkan pertarungan itu. Kamu sedang membentuk versi dirimu yang lebih kuat, disiplin, dan lebih berani menghadapi ketidaknyamanan itu. Itu tadi cara untuk mengalahkan si penunda dalam diri. Bukan soal waktu, tapi soal keberanian untuk memulai.